Oke, kembali lagi ke pelajaran PJOK. Sekarang kita memasuki ke week yang kelima, masih di manfaat aktivitas fisik yang teratur. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di minggu sebelumnya saya juga sudah sempat membahas ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan kita, yaitu ada olahraga atau aktivitas fisik, ada pola makan kita atau nutrisi, ada juga tidur atau istirahat, dan juga yang terakhir ada penyakit. Untuk minggu ini kita akan lebih membahas secara detail mengenai pola makan atau nutrisi. Nah, apa sih pola makan atau nutrisi? Pola makan itu adalah cara kita memilih makanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, psikologis, fisiologis, budaya, dan sosial. Karena kita ketika memilih makanan, tanpa sadar itu sebenarnya ada yang mempengaruhi kita. Untuk itulah mungkin ada perbedaan antara kita ataupun orang-orang di luar negeri sana ketika kita makan dalam kebudayaan mereka dan kebudayaan kita. Ataupun kayak faktor psikologis, misalnya kita lagi stres, kita makannya bisa mungkin lebih banyak atau mungkin ada yang makannya jadi lebih sedikit. Ada juga secara budaya Indonesia seperti apa. Dan juga secara sosial, mungkin kita ngelihat di media sosial atau secara sosial kita ngelihat langsung. Dan itu mempengaruhi pola makan kita secara tidak disadari. Nah, ada 3 komponen utama dari si pola makan atau nutrisi ini yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu ada jenis, frekuensi, dan juga jumlah. Nah, yang pertama kita akan bahas soal jenis makanannya. Nah, jenisnya bisa kalian lihat di tabel ini juga ada di buku kalian. Jenisnya itu adalah yang di bagian zat gizinya. Di zat gizinya digambarkan kandungan yang ada di makanan. Jadi rata-rata makanan ataupun apapun yang kita konsumsi yang menghasilkan energi, ini pasti ada zat gizinya. Baik ada protein, ada lemak, karbo, mineral, vitamin, dan juga yang terakhir air. Di sini kalian bisa lihat sendiri setiap dari zat gizi itu punya fungsinya masing-masing dan juga terdapat di jenis makanan masing-masing. Yang harus kalian pahami adalah nggak mesti satu jenis makanan cuma punya satu zat gizi. Jadi berbagai macam makanan itu bisa saja memiliki lebih dari satu zat gizi. Tetapi dari zat gizinya ini biasanya ada yang lebih dominan. Seperti kayak misalnya daging, dia ada proteinnya tapi ada juga lemaknya. Tapi yang lebih dominan apa proteinnya, tapi tergantung lagi kembali ke makanannya masing-masing. Nah, ini kalian harus memahami supaya kalian juga tahu. Jadi apa sih yang kita konsumsi hari-hari? Apakah itu eh, mengandung apa dan apakah itu bagus buat tubuh kita? Apakah fungsinya berpengaruh terhadap apa sih yang kita butuhin di tubuh kita? Oke, ini rata-rata 6 dari komponen ini semuanya kita butuhin di keseharian kita. Dan ini harus secara kesinambungan kita konsumsi dengan seimbang supaya kita bisa memiliki pola makan yang sehat. Setelah kita udah bahas jenis, sekarang kita ke frekuensi makan. Frekuensi makan itu apa sih? Frekuensi makan itu seberapa banyak sih kita dalam sehari itu makan. Jadi kalau misalnya dalam sehari kita itu makan 1 sampai 2 kali atau 2 atau 3 kali, itu yang disebut dengan frekuensi makan. Berbeda sama dengan seberapa banyak makanan yang kita makan, frekuensi ini lebih membahas soal seberapa sering kita makan. Nah, dari jumlah makan kita yang ada di dalam sehari itu, ada beberapa saran yang kalian bisa lihat juga di buku kalian. Yang pertama ada poin yang saya garis bawahi, yaitu adalah umumnya lambung kosong antara 3 sampai 4 jam. Maksudnya apa sih? Kenapa saya masukin di sini? Maksudnya adalah kita setelah kita mengkonsumsi makanan dan masuk ke dalam tubuh, biasanya itu akan diproses dulu lewat organ-organ yang ada di tubuh kita dan makan waktu 3 sampai 4 jam sampai itu akhirnya udah kembali lagi perutnya kosong. Walaupun itu nanti ya belum ada di pembuangannya, tapi itu adalah waktu yang dibutuhin supaya perut kita kembali kosong. Oke, dari sini ada 3 juga saran dan informasi yang kalian bisa baca juga di buku kalian. Ini bagus banget, di sini dibahas jam-jam apa aja sih tubuh kita sedang ngapain. Kayak contohnya yang pertama nih, jam 4 sampai jam 12 lambung kita bekerja untuk membuang kotoran. Jadi di jam-jam ini kita paling bagus untuk konsumsi hal-hal yang berserat, makanan-makanan yang berserat, jus buah, supaya lebih membantu pencernaan kita untuk mengeluarkan makanan yang udah diolah. Nah, selanjutnya di jam 12 sampai jam 8 malam, dari 12 siang sampai 8 malam, adalah saat dimana tubuh kita menyerap makanan dengan baik. Oleh karena itu sangat baik kalau kita saat-saat ini kita konsumsi makanan-makanan yang bagus, yang proteinnya tinggi, karbohidratnya tinggi, tapi tetap jangan lupa seimbang. Karena apapun yang kita makan di jam-jam ini akan lebih mudah diserap sama tubuh, vitaminnya masuknya lebih cepat, mineralnya masuk lebih efektif, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan di jam terakhirnya, dari jam 8 malam sampai jam
4 pagi adalah waktu tubuh kita tuh udah mulai mencerna makanan. Nah, karena itu kita nggak disaranin banget di jam-jam kayak gini, kita makan makanan yang berat, karbonya tinggi, lemaknya tinggi. Karena apa? Karena tubuh kita akan semakin sulit untuk mengolahnya. Karena makanan yang dari pagi aja itu lagi diolah sekarang, kita tambahin lagi sama yang berat-berat. Karena itu sebisa mungkin jangan makan lewat dari jam 8 malam, atau kalaupun terpaksa banget makan aja yang berserat kayak buah-buahan. Nah, ini yang terakhir, kalau tadi kita udah bahas jenis dan juga frekuensinya, yang terakhir adalah jumlah makanan. Ini yang tadi saya bahas sebelumnya. Seberapa banyak sih jumlah makanan yang kita makan? Nah, kita bukan cuma bisa menghitung dari, misalnya 1 kotak, 2 kotak nasi, atau 1 butir, 2 butir, lebih capek lagi, bener kan? Karena itu, kita menghitungnya tuh ada namanya kalori. Kalori itu adalah satuan yang kita pakai nih untuk mengukur nilai energi yang diperoleh di tubuh kita ketika kita mengkonsumsi sesuatu. Nggak cuma makanan, bisa juga minuman, bisa apapun yang menghasilkan energi ke tubuh kita. Itu semuanya ada hitungannya namanya kalori. Nah, kalori itu dipengaruhi juga nih sama si kandungan-kandungan yang tadi kita udah bahas di jenis-jenis, yang si karbo, si protein, si mineral, dan lain-lain sebagainya. Sebagai contohnya bisa kalian lihat, makanan yang berlemak tinggi itu kalorinya paling tinggi. Bisa dilihat di tabel di bawah itu, 1 gram lemak itu dia sama dengan 9 gram kalorinya. Sedangkan protein dan karbo 1/1 gramnya cuman ada 4 gram kalorinya. Karena itulah ketika kita mengkonsumsi lemak dan juga karbo mungkin untuk gram yang sama, tapi ternyata kalori yang dihasilkan bisa berbeda-beda. Oke? Nah, tadi kita udah bahas 3 komponennya dari si pola makan. Sekarang saya pengen ngajarin kalian cara kita menghitung kebutuhan kalori harian kita. Kenapa penting? Supaya kita lebih tahu sebenarnya kita tuh butuhnya seberapa banyak. Dan kalau kalian yang merasa, saya kok nggak gendut-gendut, atau yang saya kok gendut banget, berarti ada pasti kalori harian kalian antara yang berlebihan atau ada yang berkekurangan. Karena itu kita coba hitung bareng-bareng. Saya kasih tahu rumusnya. Yang pertama adalah kita harus tahu BBI kita, atau berat badan ideal, berat badan kita yang seharusnya. Cara cari BBI adalah tinggi badan kita dikurang 100, lalu dikurang lagi dari 10% dari hasil tinggi badan yang tadi udah dikurangin 100. Contohnya saya sendiri, tinggi saya terakhir kali saya tes mungkin 183 cm, maka 183 dikurang 100 dikurang 10% kali 83. Sampai sini ngikutin ya. Dari situ kita dapatlah 83 dikurangin 8,3. Maka berat badan ideal saya seharusnya adalah 74,7 kilogram. Oke, gampang ya. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumusnya, udah ada di sini. Ini mungkin gak ada di buku kalian, tapi bisa dicek di sini ataupun di internet ada juga. Lalu dari BBI itu kita bisa menghitung KKB kita. Rumus kebutuhan KKB kita adalah untuk pria tinggal dikali aja 30 kilokalori kali BBI kita. Sedangkan untuk wanita lebih kecil 25 kilokalori dikali berat badan ideal kita. Nah, dari contoh yang tadi, kita masukin lagi aja nih. BBI saya tadi 74,7, maka KKB saya, bukan KBB, KKB, tinggal dikali aja dan menghasilkan 30 kilokalori kali 74,7 kilogram jadinya 2241 kilokalori. Jadi idealnya kebutuhan kalori saya per hari adalah 2241 kilokalori. Itu jadi dihitung dari seberapa banyak saya makan pun, idealnya adalah segitu kalorinya, 2241. Nah, ada 2 jenis kalori. Kalori ada yang besar atau kilokalori, dan ada yang kecil cuma kalori aja. Jadi, 1 kalori besar itu sama dengan 1000 kalori kecil. Biasanya kalau kalian cari di internet, gampang kok. Misalnya kalian mau cari, berapa sih kilokalori dari setiap makanan, tuh kalian tinggal search aja, biasanya udah ada perhitungannya, jadi kalian gak perlu capek-capek nimbang lagi. Oke, sekarang udah tahu cara ngitung BBI dan juga KKB. Nah, tugas kalian untuk minggu ini adalah yang pertama, hitung deh BBI kalian dan juga KKB kalian dengan rumus yang tadi. Itu tinggal gampang banget. Tinggal kalian ukur dan juga hitung berat badan dan tinggi badan kalian, terus dimasukin aja ke sana. Nggak harus terlalu presisi banget. Yang penting bisa dibuktikan aja, jangan terlalu ngaco juga. Kalau di rumah nggak ada pengukur atau apapun, ya coba sekreatif kalian aja. Saya juga nggak maksa kalian untuk pakai alat yang macam-macam, tapi setidaknya diusahain dulu.
Lalu yang kedua adalah buatlah rencana makan kalian dalam satu hari sesuai dengan KKB kalian. Gimana maksudnya? Kita udah tahu kan BBI dan KKB kita. Dari situ kita tahu tuh kilokalorinya berapa yang kita butuhin per hari. Nah, saya minta kalian bikin nih rencana kalian dalam sehari untuk makan. Contohnya kayak gini. BBI saya 74,7 yang tadi, KKB saya 2241. Lalu untuk memenuhi kebutuhan saya pada hari ini, maka saya akan, misalnya saya mau makan 3 kali sehari. Nah, di makan pertama saya, sarapan saya makan apa aja sih? Bubur ayam, berapa kilokalorinya ditulis. Dan berapa pisang, 2 kali 100 kilokalori ditulis. Begitu dengan makan kedua, begitu dengan makan ketiga. Bisa ditulis dengan cara kayak gini ataupun kalau kalian lebih mudah, rasanya bikin tabel aja, silahkan bikin tabel. Yang terpenting yang saya butuhin adalah kalian berapa kali mau makan, lalu ketika makan itu makan apa aja. Dan di makanan apa aja itu, berapa sih kilokalorinya? Oke, ini nggak harus real. Ini nggak harus sesuatu yang kalian udah lakuin. Ini kalian bisa bikin-bikin aja dengan prediksi-prediksi kalian. Oh, kira-kira saya bisa nih makan nasi uduk di pagi ini. Jangan terlalu yang heboh-heboh stick dan lain-lain. Dan ini nggak harus real, tapi saya pengen ngeliat kalian bikin planning makanan sehat kalian atau makan yang sesuai dengan kilokalori kalian. Oke, itu aja. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, silahkan tanya langsung ke saya. Bisa di Google Classroom, bisa juga kontak ke saya langsung. Saya rasa udah cukup bisa lah, harusnya dimengerti, nggak terlalu ribet kok. Oke, itu aja. See you next week. Jangan lupa kumpul juga tugas yang sebelumnya. Thank you.